punya usaha, terus kalian pinjam usaha punya teman. Hello, please. Itu ada juga yang kayak gitu. Itu kita tuh sebagai pihak bank itu pasti cek lingkungan. Jadi kalian jangan coba-coba untuk berbohong. Hai guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing informasi lagi. Kenapa sih pengajuan kredit kita kok bisa ditolak sama bank? Nah, pengen tahu kira-kira alasannya apa aja? Jangan di skip ya untuk video kali ini. Yang pertama, biasanya kenapa kredit kalian itu bisa ditolak sama bank atau tidak disetujui sama bank? Itu karena BI checking kalian itu kurang bagus. Kalian punya histori di bank lain dengan pembayaran yang sering terlambat, meskipun hari ataupun bulan, yang berlarut-larut, bahkan setiap bulan, itu sudah otomatis kalian akan di-reject. Karena saat ini kalian harus berhati-hati ya semuanya. Pinjaman-pinjaman online itu masuk BI checking Aku Laku, kemudian Shopee, ya semua lah yang pinjaman-pinjaman online itu masuk di BI checking. Berbeda dengan dulu. Kalau sekarang itu lebih ketat lagi. Jadi semua itu masuk BI checking, jadi kalian itu harus berhati-hati. Meskipun itu pinjaman online atau apa, itu harus dibayar tepat waktu. Jangan sampai terlambat-terlambat. Itu yang pertama ya, karena BI checkingnya jelek. Oke? Dan yang kedua, itu karena kalian itu nggak jujur pas disurvei nih. Misalkan kalian disurvei gitu, terus kalian tuh nggak jujur, nggak terbuka gitu. Kalian bohong gitu. Misalkan contohnya ini, kalian sebenarnya punya angsuran di bank lain, tapi kalian bilangnya, aku nggak ada angsuran, aku belum pernah punya angsuran, karena kalian takut nggak di ACC. Itu justru bikin kalian itu nggak di ACC, teman-teman. Kalau misalkan itu kalian harus tuh jujur aja, kalau ada angsuran ya ada angsuran, yang gimana-gimana, pokoknya jujur semualah. Karena kejujuran itu ya menjadi pertimbangan juga gitu buat kita. Kalau kalian nggak jujur, loh ini katanya nggak ada angsuran, kemarin pas di survei loh, kok ini pas dicek di BIC yang keluar ada angsuran. Wah, itu salah satu juga yang penyebab nggak di ACC. Kemudian yang ketiga adalah karakter ya. Mungkin kalian usahanya bagus kayak gini-gini, tapi kalian itu ya harus gimana ya, harus introspeksi diri. Gimana ya, maaf ya, sorry to say, misalkan ini udah disurvei sama pihak bank, terus pihak banknya cek link gitu loh. Kita kan kalau semua, kayaknya semua pinjaman itu yang bukan pinjol ya, itu kan pasti cek link. Nah kalau cek link, tanya nih ke agen, misalkan ke agen Briling atau orang yang apa dia kenal di situ, nasabah dia yang bagus itu, nanya, Bu, ini orangnya gimana? Biasanya itu orang itu akan memberikan informasi. Oh, Mbak, itu jangan, Mbak. Itu orangnya itu, ini loh, susah nih ditagih kayak gini-gini. Pinjaman di warungnya tuh banyak kayak gini. Nah, itu salah satu juga yang bisa buat nggak di ACC. Meskipun kalian BI checkingnya bagus, usahanya bagus, tapi kalau misalkan kita cek link terus menemukan hal yang seperti itu biasanya nggak di ACC juga. Gitu. Itu hal yang ketiga. Nah, kadang juga nggak di ACC itu karena agunannya tidak mengcover. Itu juga bisa nggak di ACC. Misalkan kalian ini pengajuan 5, misalkan ya 100 juta. Terus agunannya itu cuma BPKB pick up gitu, misalkan yang tahun baru, tahun lama 2010-2015. Itu karena agunannya nggak mengcover, biasanya nggak di ACC itu dari agunannya. Terus kemudian yang terakhir, itu karena kalian tidak punya usaha, kalian cuma pengajuan kredit aja asal-asalan, terus pas disurvei kalian nggak punya usaha gitu. Kalian cuma misalkan usahanya nggak jelas, itu juga nggak di ACC biasanya gitu. Jadi kalian juga jangan coba-coba, misalkan nih kalian nggak punya usaha, terus kalian pinjam usaha punya teman. Hello, please. Itu ada juga yang kayak gitu. Itu kita tuh sebagai pihak bank itu pasti cek lingkungan. Jadi kalian jangan coba-coba untuk berbohong. Kalian pasti takutnya tuh malu sendiri gitu. Ini jujur apa adanya aja. Kalau kalian nggak punya nggak punya usaha, ya berarti kalian nggak bisa pengajuan kredit kur, karena ini kan memang program dari pemerintah yang dikhususkan kepada masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil gitu, misalkan warung-warung di pinggir-pinggir jalan atau di
pedagang-pedagang di pasar gitu. Jadi kalau kalian nggak ada usaha ya berarti kalian nggak masuk kriteria. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.